Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo. Tadi kita sudah membahas nih seputar dengan litigasi hukum dalam konteks birokrasi yang sebenarnya terbagi menjadi dua ya Bapak ya, litigasi dan juga non litigasi. Hari ini kita membahas seputar dengan litigasi hukum. Nah, mungkin kita menyambung tadi Pak Rafiq berkaitan dengan bantuan untuk litigasi di Korpri. Itu seperti apa sih Pak bantuannya, di bidang apa? Ya, kalau dari beberapa catatan statistik yang kita punya, itu ada klaster yang terbesar itu menyangkut dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan. Oke. Itu paling banyak. Yang tidak kalah banyak juga terkait administrasi, terutama dalam promosi, demosi, mutasi, itu sering bermasalah. Nah, kita pada tataran non litigasi, biasanya kita melakukan dulu pendampingan yang sifatnya masih pada tataran koordinasi. Ya. Tetapi jika tidak ditemukan titik temu untuk bermufakat atau mencari win-win solution yang nggak dapat, ya kita serahkan kepada para pihak. Tapi begini, saya juga harus jelaskan makna dari bantuan hukum itu terkait dengan tugas. ASN ini juga ada yang bekerja pada sektor risiko tingkat tinggi. Contoh teman-teman seprofesi ASN di bidang kedokteran. Kalau salah tindakan mereka bisa dilakukan dua tindakan sekaligus. Dipidanakan ya Prof ya, bisa dituntut ganti rugi, perdataan, malpraktek. Atau bapak-bapak kita di sektor BUMN, TVRI, bisa saja dalam pekerjaan sesuatu mengandung risiko dalam perjalanan tugas, tadi dapat musibah apa, tapi ini hanya ilustrasi. Nah, kami pada dasarnya mengembangkan semangat solidaritas dan soliditas anggota Korpri. Kalau tempo hari kita masih mendapatkan dukungan dari APBD satu paket, satu perkara itu kita hanya bisa bantu 25 juta. Nah, sejak terjadi regulasi penciutan institusinya, sangat disayangkan sekarang bantuan itu sudah tidak ada. Nah, sementara kalau dari jumlah kejadian kasus 2 tahun terakhir ini, Prof, jujur Prof, meningkat tajam. Nah, karena kepala desa itu sudah mengarah dalam tanda kutip, dia minta diakui juga sebagai bagian dari ASN. Jadi pertambahannya dan risikonya semakin lebih besar. Semakin luas ya Bapak ya, spektrumnya tadi ya. Spektrumnya lebih banyak dan tenaga SDM-nya. Saya dulu berkat dibantu oleh teman-teman dari UNIF, Pak Yamani dan teman-teman Pak Prof Iskandar, ada Pak Joni, Pak Joko, seperti itu. Tenaga-tenaga yang memang sudah expert, tenaga ahli kita kerjakan sebagai konsultan hukum juga di Korpri. Begitu. Oke, baik Pak, mungkin Pak Prof melihat tadi dari bantuan yang diberikan dari Korpri sendiri Bapak ketika ada proses litigasi hukum dan lain-lain ini, kalau melihat tantangannya seperti apa sih Pak? Mungkin yang dihadapi dalam proses litigasi hukum terkait dengan birokrasi ini Pak? Iya, pada dasarnya setiap ASN, PNS maupun P3 itu memiliki hak-hak yang salah satunya hak untuk memperoleh bantuan hukum dan kalau mereka membutuhkan atau dihadapkan pada problem hukum yang mungkin bisa saja mereka menyelesaikan sendiri sebenarnya, tapi bisa juga dibantu atau ada partisipasi dari lembaga yang memang disediakan untuk itu, misalnya dalam LBH Korpri. Tapi tadi disampaikan oleh Pak Rafiq bahwa untuk eksistensi lembaga ini dihadapkan pada banyak kendala, terutama kendala dari segi pendanaan, SDM-nya dan lain-lain. Sementara persoalan-persoalan hukum yang menimpa para ASN kita itu dari waktu ke waktu cenderung meningkat. Oleh karena itu tentu perlu pemikiran lebih jauh saya kira Pak Rafiq
tentu peran pemerintah juga sebagai lembaga pengayom, pelindung dari aparaturnya tentu harus memikirkan hal itu ya. Jangan sampai ASN kita telah berjuang dengan keras membantu menyelenggarakan tupoksinya dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, tapi manakala dapat persoalan hukum yang mungkin bisa saja dilakukan karena kelalaian atau keabaiannya, tentu tidak adil rasanya gitu kalau nggak dapat perhatian ya. Yang kedua, para ASN kita nggak semuanya mampu ya. Betul. Mampu atau cakap hukum, mampu juga dari aspek finansial ya, betul. juga perlu dapatkan perhatian. Kecuali kalau untuk ASN tertentu yang memperoleh jabatan tambahan sebagai pejabat ya, struktural maupun fungsional yang memiliki kemampuan lebih dari soal keuangan, ekonomi maupun kemampuan hukum, ya mungkin tidak perlu butuh bantuan itu. Betul. Tapi saya yakin kalau ASN kelas pelaksana ya, kelas pelaksana itu tentu amat sangat membutuhkan. Sehingga kalau LBH Kopri nggak bisa berperan lebih jauh, kasihan sekali gitu, saya kira itu ya. Nah, tadi disinggung soal kepala desa, juga berharap ada bantuan hukum. Kenapa kok mereka berpikir LBH Korpri bisa tepat mengadu? Saya berpikir karena mereka ini berpikir mereka melaksanakan tupoksi pemerintahan juga gitu pada level yang terendah. Masa kalau ada problem terus kami juga sebagai aparatur perangkat desa Gak ada naungan gitu ya Pak ya? Dicuekin aja gitu. Mungkin itu alasan mereka. Walaupun sebenarnya ya saya kira mereka ini LBH Kopri kan punya ADRT ya. Apa saja, siapa saja yang menjadi sasaran yang perlu dibantu saya kira ada di sana itu. Begitu. Iya baik Bapak, mungkin kalau dari pengalaman Bapak sendiri ini apakah birokrasi ini seringkali menjadi penghambat penyelesaian kasus hukum Pak? Birokrasi itu sebuah sistem ya, sistem yang terstruktur untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan dan fungsi-fungsi pembangunan. Sehingga di perangkat dia ada struktur, ada perangkatnya, ada lembaga-lembaga secara hierarkis ke bawah. Jadi kalau dikatakan birokrasi menghambat, bukan birokrasinya, saya kira personal ya mungkin ya. Person tertentu yang mungkin tak paham apa yang menjadi tupoksinya. Atau mungkin dia paham tapi ingin mencari kemanfaatan untuk dirinya. Sehingga mungkin aja mumpung atau apa. Situ bisa jadi terjadi penyalahgunaan kewenangan, ya, penyalahgunaan tupoksi, atau melanggar ajas spesialitas. Anda disuruh A, B, C, kok E, D, F yang Anda kerjakan, gitu kan bisa gitu. Berarti sudah jelas secara regulasi birokrasi sudah jelas gitu ya Pak. Sebenarnya, karena dia sebagai sebuah sistem terstruktur, hierarkis dari berjenjang dari atas sampai ke bawah. Iya mungkin setelah ini kita akan beralih mungkin Pak ke litigasi di sektor publik dan swasta mungkin Bapak ya. Tapi kita jeda terlebih dahulu Bapak, kita kasih masuk setelah pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya dalam Berendo.